terasa kita telah sampai di bulan terakhir di tahun 2020 ini. Banyak hal yang terjadi di sepanjang tahun di kehidupan kita, baik itu yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Di kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang hangat dengan beberapa sahabat bahasa mengenai pengalaman berkesan mereka sepanjang tahun ini. Kita juga akan berbincang mengenai apa saja yang mereka persiapkan di tahun baru nantinya. Nah, sobat bahasa, pada penasaran kan? Yuk, ikuti kami! Mari kita mendengar jawaban dari beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, pengalaman apa yang paling berkesan atau berharga bagi kamu sepanjang tahun 2020 ini? Jadi pengalaman yang paling berkesan bagi saya sepanjang tahun 2020 ini ada dua hal. Yang pertama, pengalaman masuk visi dan juga pengalaman selama pembelajaran online ini. Pengalaman yang paling berkesan atau berharga bagi saya di tahun ini adalah saya memiliki relasi yang lebih baik dengan orang di sekitar saya dan juga dengan diri saya sendiri, serta saya memiliki banyak kesempatan untuk mencoba berbagai hal baru. Pengalaman yang paling berkesan atau yang paling meninggalkan bekas mendalam bagi saya yang sering terjadi di sepanjang tahun 2020 ini adalah tentang kehilangan. Entah itu kehilangan momen, kehilangan orang, atau kehilangan rencana-rencana yang sudah ditetapkan. Pengalaman yang paling berharga bagi saya di tahun 2020 adalah pengalaman menyelesaikan tugas akhir dalam kondisi pembelajaran secara tidak langsung. Pertanyaan kedua, mengapa pengalaman itu berkesan bagi kalian? Pengalaman yang banyak itu, walaupun satu tema, yaitu tentang kehilangan, sangat berharga bagi saya, sangat berkesan bagi saya karena di balik kehilangan-kehilangan itu, sebelumnya di awal-awal tahun 2020 saya sempat sangat merasa bahagia. Dan mungkin di masa pandemi ini saya harus merelakan kehilangan-kehilangan itu. Karena di balik kehilangan itu saya menemukan banyak pelajaran baru, yaitu bagaimana saya bisa self-healing, berkontemplasi dengan diri saya sendiri, dan saya juga bisa mengeksplor lebih lanjut tentang hal-hal yang saya sukai, hal-hal yang merupakan passion saya di tengah kesibukan aktivitas kuliah. Dan saya sangat mensyukurinya karena kehilangan-kehilangan itu menghadirkan arti baru bagi saya untuk lebih memaknai semuanya dengan ikhlas. Pengalaman ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi diri saya karena pada awalnya saya berpikir bahwa mengerjakan tugas akhir secara tidak langsung akan lebih sulit. Kesulitannya terletak dikarenakan pastinya motivasi dalam diri kita akan kurang. Ketika kita mengerjakan tugas akhir di asrama bersama teman-teman, tentunya diri kita akan lebih termotivasi karena melihat teman-teman kita yang juga yang sedang mengerjakan, sehingga diri kita juga akan tertantang untuk mengerjakan. Namun ketika mengerjakan tugas akhir dengan sendiri pasti akan lebih sulit dikarenakan tidak ada motivasi yang membuat diri kita untuk mengerjakan tugas akhir. Hal tersebut juga saya alami ketika mengerjakan tugas akhir dalam kondisi pembelajaran secara tidak langsung. Dalam diri saya mulai kehilangan motivasi dan tidak ada dan mengerjakan tugas akhirnya dengan kurang semangat dan kurang serius. Namun berkat pertolongan Tuhan saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya dengan baik. Hal ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi diri saya di tahun 2020. Kedua hal ini berkesan bagi saya karena sebelumnya saya belum mendapatkan hal ini. Sebelumnya saya merupakan orang yang cukup tertutup, tapi tahun ini saya mulai belajar untuk bisa terbuka dengan beberapa orang. Nah, mengapa pengalaman-pengalaman itu sangat berkesan dalam hidup saya? Yang pertama, pengalaman masuk visi. Nah, itu sangat berkesan karena saya tidak menyangka bahwa saya akan masuk visi.
itu semua karena kasih karunia Tuhan, dan saya yakin bahwa Tuhan hendak memakai saya untuk melaksanakan kehendaknya. Nah, yang kedua, pengalaman dari kuliah online. Nah, ini sangat berkesan karena ini baru pertama kali saya menjalani pembelajaran secara online. Jadi saya agak sedikit terkejut gitu karena harus menggunakan berbagai macam teknologi. Jadi di sini juga saya diajarkan untuk bagaimana memaksimalkan dan mengikuti pembelajaran secara online itu dengan peralatan seadanya. Ketiga, apa yang kamu persiapkan untuk menyambut tahun baru yang akan datang, baik dalam pendidikan, relasi, ataupun hal lainnya? Hal yang saya persiapkan untuk menyambut tahun baru kali ini adalah terus berusaha untuk berdoa kepada Tuhan dalam membangun relasi saya. Yang kedua, saya berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dengan orang di sekitar saya untuk menghindari pertengkaran yang tidak diinginkan. Yang ketiga, saya berusaha memaksimalkan pengerjaan tugas-tugas yang saya hadapi di semester ini. Dan yang keempat, saya berusaha menggunakan waktu yang ada sebelum tahun ini berakhir dengan mengikuti lomba atau webinar dan sebagainya. Yang saya persiapkan untuk menyambut tahun baru yang akan datang ini, saya mempersiapkan hati dan juga mempersiapkan diri, baik itu dalam menjalin komunikasi dengan orang lain, bisa menghargai orang lain, bisa menerima orang lain apa adanya. Nah, kalau dalam perkuliahan bisa menjadi lebih baik lagi dan berusaha untuk selalu optimis terhadap hal-hal apapun. Gitu. Kemudian apa yang saya persiapkan untuk tahun 2020, mungkin di tahun 2020 karena saya akan sedikit lagi menjadi guru, yang perlu saya persiapkan dalam diri saya yaitu bagaimana diri saya harus tetap menjaga identitas diri saya sebagai seorang Kristen, karena nanti diri saya akan menjadi teladan bagi siswa-siswa saya. Hal yang saya persiapkan untuk tahun baru nantinya, baik dalam pendidikan, relasi, atau hal-hal lainnya, sebenarnya tidak secara terstruktur atau terlalu mempersiapkan segala sesuatunya dengan heboh, tapi ini lebih ke pribadi atau internal saya begitu. Karena dengan kehilangan-kehilangan kemarin, dengan pengalaman-pengalaman berharga di sepanjang tahun 2020 ini, saya lebih bisa mempersiapkannya ke depan dengan cara melihat apa sih nanti strategi-strategi yang dapat saya ambil, yang mungkin di tahun 2020 saya melakukan kesalahan di bagian-bagian situ, dan mungkin di tahun baru nanti saya bisa memperbaiki strateginya. Saya bisa menghindari hal-hal yang atau kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di tahun 2020 ini dengan lebih teliti, dengan lebih berhikmat, dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang lalu. Nah, yang terakhir, apa harapan terbesarmu di Natal ini? Harapan saya di Natal tahun ini adalah semoga kita dapat menjalani Natal dengan terus menghayati arti dan makna Natal itu sebenarnya, walaupun tidak dilaksanakan dengan bersama-sama. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Harapan terbesar di Natal tahun ini adalah karena konteksnya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mungkin dari dorm kembali ke rumah itu rasanya excited, rasanya sangat semangat. Tapi kali ini berbeda konteks karena dari bulan Maret sudah pulang dengan keadaan yang tidak kondusif atau sedang pandemi. Jadi excitednya mungkin sedikit berkurang karena sudah mulai terbiasa lama di rumah. Dan yang saya harapkan ya mulai dari keluarga dulu semakin diberi sukacita dan semakin diberi pengharapan untuk kehidupan seterusnya. Dan juga untuk saya pribadi, saya boleh lebih menerima segala sesuatunya dengan ikhlas dan melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang berbeda dan dari sudut pandang yang lebih dewasa daripada pribadi sebelumnya di tahun ini.
Harapan saya di Natal tahun ini adalah saya memiliki kualitas relasi yang lebih baik dengan Tuhan, khususnya dalam doa. Saya juga berharap untuk bisa memiliki relasi yang lebih baik dengan orang di sekitar saya, dan saya berharap saya bisa semakin menjadi versi terbaik dari diri saya. Terima kasih. Jadi harapan terbesarku pada Natal kali ini, semoga Natal kali ini bisa membawa damai dan sukacita bagi saya, keluarga, dan juga orang lain. Semoga Natal kali ini bisa benar-benar membawa perubahan yang baik dan juga bisa membawa sukacita yang begitu besar dalam kehidupan kita, agar kita bisa semakin dekat dengan Kristus. Terima kasih. Ho ho ho. Demikianlah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari pembawa acara kita. Kata orang, pengalaman adalah guru terbaik untuk membuat kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hal itu mungkin benar, tapi asalkan kita mau berefleksi dengan baik dan berkomitmen untuk berubah. Nah, teman-teman bahasa, dari pengalaman teman-teman kita tadi, kita bisa belajar untuk terus mengembangkan diri dan bertransformasi ke arah yang lebih baik. Kiranya setiap harapan yang kita panjatkan di Natal kali ini memacu kita semua untuk berusaha meraihnya. Demikian bincang-bincang hangat kita pada hari ini. Di akhir kata, kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kami dari Himpunan Mahasiswa PBI mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Sampai jumpa di tahun yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.